Untuk kebutuhan penyidikan dan berdasarkan kecukupan alat bukti, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SHT dan tersangka TSP selama 20 hari ke depan. Terhitung mulai hari ini tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024. Tersangka TSP ditahan di Rutan Kelas 1 Cabang Jakarta Timur di Kapling 4 dan tersangka SHT ditahan di Ruang Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Kapling C1. Perkara ini dimulai pada tahun 2016 pada saat Divisi Pemasaran dan Perbankan, salah satu divisi di bawah Direktorat Operasi Retail, melakukan penjajakan kerjasama penutupan asuransi dengan pihak perbankan, yang salah satunya adalah Bank Mandiri. Dari penjajakan tersebut, Bank Mandiri mensyaratkan adanya pembayaran fee-based income sebagai komisi kepada Bank Mandiri karena telah memasarkan dan menggunakan produk asuransi PT Jasindo. Selanjutnya, pada suatu kegiatan reuni sekolah ini, saudara atau tersangka SHT ini bertemu dengan tersangka PSP karena mereka teman satu sekolah. Ya, biasa dalam reuni tersebut mereka saling bercerita apa pekerjaannya dan kemungkinan mengadakan kerjasama bisnis. Nah, dari pertemuan pada saat reuni tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya yang pada pokoknya saudara SHT menawarkan kerjasama bisnis dengan saudara TSP. Ya. Pertemuan pertama tersebut pada pokoknya membahas PT Jasindo sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan pihak perbankan, namun pihak bank yang tadi meminta pemberian fee-based income, sedangkan PT Jasindo ini memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam melakukan pembayaran fee-based income. Kemudian dari pembicaraan tersebut, tersangka SHT mengajak tersangka TSP bekerja sama ya untuk memberikan sejumlah dana untuk pembayaran atau menalangi terlebih dahulu kewajiban fee-based income dan akan dikembalikan melalui mekanisme pembayaran komisi agen termasuk dengan keuntungannya. Dari pembicaraan tersebut, tersangka TSP setuju untuk bekerjasama dengan tersangka SHT. Selain itu, pertemuan itu juga membahas tentang pendirian suatu perusahaan agen asuransi yang akan didirikan oleh tersangka TSP. Yang selanjutnya akan didaftarkan menjadi agen melalui kantor cabang PT Jasindo S. Parman. Setelah terdaftar menjadi agen PT Jasindo, tersangka SHT menyampaikan akan diperluas juga keagenannya ke kantor-kantor cabang lainnya. Terkait dengan pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh tersangka TSP, disepakati bahwa tersangka TSP akan mendapatkan bagian sebesar 10% dari total komisi agen yang akan dibayarkan melalui perusahaan agen asuransi yang didirikan, dan sisanya sebesar 90% akan diberikan kepada kantor cabang yang nantinya akan dipergunakan yang salah satunya untuk kepentingan dari tersangka SHT. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2017, tersangka TSP mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang usaha penunjang asuransi bernama PT Mitra Bina Selaras. Tapi dalam akte pendiriannya, tersangka TSP tidak masuk sebagai pengurus atau pemegang saham. Tersangka TSP menggunakan keponakannya sebagai pemegang saham dan pegawai KSP Dana Karya sebagai direktur utama, yaitu PS. Ini direktur utama, RRK, direktur pemegang saham, TPD sebagai direktur dan pemegang saham, RHP sebagai komisaris utama dan pemegang saham, dan SAU sebagai komisaris dan pemegang saham. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2017 setelah mendapatkan informasi bahwa tersangka TSP mendirikan PT Mitra Bina Selaras, AP selaku Kepala Cabang S. Parman membuat surat kepada Divisi Pemasaran Perbankan dan Keagenan perihal permohonan penunjukan keagenan PT Mitra Bina Selaras. Permohonan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada peraturan internal PT Jasindo yang mengatur tentang tata cara penunjukan keagenan. Karena permohonan menjadi agen baru dibuat PS sebagai Direktur PT Mitra Bina Selaras pada tanggal 30 Maret 2017. Setelah ditunjuk sebagai agen, PT Mitra Bina Selaras memperluas keagenannya pada kantor cabang di bawah kewenangan supervisi Direktorat Operasi Retail, yaitu kantor cabang Semarang tanggal 24 Juli 2017, kantor cabang Makassar tanggal 3 April 2018,
Kemudian Kantor Cabang Pemuda Jakarta tanggal 15 Mei 2018. Setelah PT Mitra Bina Selaras ditunjuk dan diperluas sebagai agen PT Jasindo, selanjutnya Kepala Cabang Eksperimen Semarang, Makassar, dan Pemuda membuat polis asuransi dengan kode akuisisi 200. Ini kode penggunaan agen, ya, dengan agen PT Mitra Bina Selaras, sehingga seolah-olah penutupan asuransi tersebut diperoleh atas prestasi pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh PT Mitra Bina Selaras. Selanjutnya, secara periodik, Kantor Cabang merekapitulasi seluruh penutupan asuransi yang menggunakan kode akuisisi 200 dengan agen PT Bina Selaras untuk menghitung berapa besaran komisi agen yang akan diajukan ke kantor pusat. Data tersebut kemudian dikirimkan oleh masing-masing kantor cabang ke PT Mitra Bina Selaras untuk dibuatkan surat permohonan pembayaran dengan menambahkan kop surat dan tanda tangan, sehingga seolah-olah PT Bina Mitra Selaras mengajukan pembayaran komisi agen atas prestasi yang telah dilakukan. PT Mitra Bina Selaras dari mulai didirikan sampai dengan menerima komisi agen tidak terdapat di OJK sesuai dengan peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Perbuatan para tersangka SHT bersama-sama dengan tersangka TSB yang mengambil manfaat dari pembayaran komisi agen setidaknya bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi wajib terdaftar di OJK. Kemudian pasal 71 dan pasal 73 peraturan OJK nomor 67 POJK tahun 2016 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perasuransian, perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, bahwa agen asuransi dan badan usahanya wajib terdaftar di OJK. Kemudian pasal 16 peraturan OJK tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan seterusnya, bahwa perusahaan asuransi syariah yaitu unit syariah pada perusahaan asuransi yang menggunakan agen asuransi wajib memastikan bahwa agen asuransi terdaftar di OJK. Dan surat keputusan direksi PT Jasindo tentang sistem pengelolaan keagenan pada PT Asuransi Jasa Indonesia tanggal 30 Desember 2013 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran keagenan. Dari pembayaran komisi yang dibayarkan oleh PT Jasindo kepada PT Mitra Bina Selaras diduga telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sejumlah 38 miliar rupiah. Para tersangka diduga disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.